Kita berfoto, tapi kita tengok ini ambil daripada jarak bawah naik ke atas. Tadi saya sampai di atas bersama Kak Marita ya. Wow gitu. Oke Kak, lepas nih kita pergi mana Kak? Ya, ini namanya pelataran Cawan. Cawan ini namanya mangkoknya Monas. Kita di ketinggian 17 meter menandakan tanggal kemerdekaan. Luasnya 45 kali 45 meter menandakan tahun kemerdekaan. Nah, tadi kita sudah ada di pelataran puncak dengan jarak 98 meter. Wow. Nah, Oke. di Cawan ini kita bisa melihat seputaran Monas. Ya, jadi ini sisi selatan, barat, utara, dan itu sisi timur. Ya, jadi cuma melihat sekitaran Monas aja. Kalau tadi di puncak kita bisa melihat sekitaran kota Jakarta. Oke guys, ayo kita ikut kakak nih. Nah guys, kami baru turun dari Monas nih ya. Begitu tinggi dia punya tempat. Jadi apa perasaan Abang Iksan setelah seumur hidup ya orang Indonesia tetapi baru hari ini juga sama-sama dengan kami kali pertama dalam hidupnya berjaya menaiki Monas ini. Jadi silakan. Ya, perasaannya ya senang sekali Bang Tengku. Jadi saya terserang pertama kali juga nih naik ke Monas. Dulu pernah ke Monas tapi cuma di halamannya aja. Oh. Pernah naik ke sini. Ini Monas guys. Karena berkat teman-teman dari YouTuber Malaysia ke sini, saya akhirnya bisa naik juga ke Monas gitu kan. Dan tadi, oh ya ini mungkin hari kerja ya, tapi saya memang hari ini udah off. Jadi kemarin saya libur full sengaja sampai tengah malam biar bisa libur hari ini pagi ini buat nemenin teman-teman YouTuber Malaysia ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi, nanti dikiranya saya bolos kerja lagi kan. Oh, ada harus kerja? Enggak lah. Enggak pernah saya enggak bisa. Karena memang ini kan ini ya pagi dan ini masih hari kerja ya. Jadi saya memang kemarin ambil long shift, ambil sampai tengah malam sama pagi jadi biar paginya kosong gitu. Oh, Pokoknya luar biasa saya perasaannya bisa naik ke Monas bareng teman-teman YouTuber Malaysia semuanya. Jadi berharap semoga betah di sini dan memberi kesan. Nah, kan karena besok udah pulang ya. Iya. Malaysia. Jadi semoga berkesan selama ada di Indonesia dan nanti masih banyak tempat-tempat yang mau kita kunjungi. Semoga tempat-tempat nanti juga memberi kesan juga untuk teman-teman YouTuber Malaysia semuanya dan nanti bisa kalau udah Malaysia rindu balik lagi ke sini. Insya Allah. Kita sekarang ada Abang Iksan, kita ada kakak baru nih, kakak baru kita lagi, ada abang baru ya. Jadi insya Allah kita akan datang lagi ke sini ya. Jadi abang apa pesan-pesan bang? Pesan-pesannya bahwa alhamdulillah sahabat hari ini bisa menemani teman-teman YouTuber dari Malaysia karena kemarin kami kerja, hari ini sebenarnya kerja cuman kami udah dapat izin dari pimpinan bahwa kami akan menemani teman-teman YouTuber dari Malaysia. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk bergabung dengan teman-teman YouTuber Malaysia. Mudah-mudahan teman-teman dari YouTuber Malaysia bisa kesan-kesannya bisa kerasan, bisa ada pesan-pesan bahwa YouTuber Malaysia itu suatu saat akan berkunjung lagi dengan jumlah yang mungkin akan lebih banyak lagi. Ini sebuah persaudaraan ya, tali silaturahmi kami serumpun. Mudah-mudahan insya Allah nanti dari Indonesia juga akan berkunjung ke Malaysia. Kita saling berkunjung, kita saling melancong ya. Iya, melancong. Kita melancong. Nah, kalau bahasa Malaysia kan melancong, kalau Melancong. bahasa Indonesia itu jalan-jalan, pusing-pusing kita. Pusing-pusing. Oh, ya bang, satu kalimat saya itu pusing-pusing. Kalau kami pusing-pusing tuh nih, pusing-pusing. Macam nih pusing-pusing. Kalau Indonesia ini mutar-mutar. Berkeliling. Jadi kalau di sini pusing-pusing tuh maknanya Jalan-jalan. jalan-jalan. Nah, teman-teman di Malaysia boleh paham ya. Oke, terima kasih teman-teman saudara dari Malaysia. Mudah-mudahan berkesan di Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin, dan semoga hubungan Malaysia dan Indonesia kekal akrab ya bang. Amin. Semoga hubungan ini tidak ada perpecahan ya. Kita eratkan perdamaian, kita eratkan silaturahim, kita eratkan saling
saling menghargai antara satu sama lain. Jadi berbanyak-banyak terima kasih kepada Abang Kumaidi karena asbab beliau juga lah dapat kami datang ke sini, dan juga kepada Kakak Mak Rita. Marita, bukan Marita. Dan kepada Kakak Marita ya, terima kasih Kak karena membawa kami jalan sini sampai atas sana. Dan Abang Raihan ya. Jadi ya Bang Raihan kita tengok sedikit. Oh ini Abang Raihan, handsome ya, ganteng. Nah guys, dari tadi saya merekod tidak nampak dia punya admin ya. Jadi inilah adminnya. Nanti dicakap pula kita ambil video orang. Jadi hari ini saya sendiri ya datang ke sini dan ya. Dan bersama dengan saya juga dengan Kak Marita ya, Kak Marita dan Abang Medi ya. Jadi kami sama-sama tadi sudah naik ke atas, turun ke bawah, dan ternyata perkhidmatan ataupun servis yang dorang bagi cukup luar biasa. Jadi lepas kita kemana? Kita ke Museum Monumen Nasional. Oke, kita ke Museum Monumen Nasional. Jom. Sekarang kita akan ke jalan ke museum tuh ya. Oke, di sini. Wah, nampak dia punya suasana ada sedikit gema sebab ini ke tingkat bawah. Ini juga saya nampak ya, saya melihat dari ini. Dari apa ya? Dari YouTube. Dan bersama dengan saya juga. Hai. Ya. Apa perasaan? Ya, excited ya. Ternyata Monas ini luar biasa. Dengan sejarahnya yang cukup bernilai dan juga kelihatan ketinggian kota Jakarta khususnya ya di atas puncak Monas. Ya, ini namanya Sandra, ini namanya Wida, dan ini namanya Dimas. Oh, ini ya. Dimas. Ini namanya Sandra ya? Ya, Sandra. Winda, Sandra, Dimas. Wah. Ini Dimas digambarnya dulu. Waduh. Jadi guys, tapi sekarang nih bersuai kenal ya. Ternyata Kak Marita ya. Dia sungguh mengalu-alukan kehadiran kami dan memperkenalkan staf-staf yang ada di sini. Wah, terlalu ramah mereka guys. Tengok, sentiasa senyum. Oke, makasih. Nah, Mana Mbak Rita? Mbak Rita mana? Ini Mbak Rita. ya. Guys, ini kita sedang berada di Museum Sejarah Nasional. Ini tempat yang paling bersejarah juga. Jadi di sini ada 51 diorama. Nanti kita akan keliling dari diorama 1 sampai ke 51. Diorama itu apa? Diorama itu peragaan sejarah. Ya, peragaan sejarah dari masa purba, orang masyarakat Indonesia purba belum punya pakaian kayak kita sampai zamannya Orde Baru atau zaman kepresidenan Bapak Soeharto. Yuk, kita langsung ke diorama pertama. Action. Kita kayak artis. Nah, ini bisa dilihat. Ini diorama pertama masyarakat Indonesia purba. Bisa dilihat juga gambarnya di zoom. Jangan saya mulia di zoom, gambarnya bisa di zoom. Nah, ini masyarakat Indonesia purba dari tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi belum memiliki pakaian kayak kita. Pakaiannya masih dari kulit kayu dan kulit hewan. Jadi belum menemukan kain atau benang, ya. Zaman itu masih disebutnya zaman megalitikum atau zaman batu. Jadi kalau kalian tahu, zaman dulu kalau kita mau bikin api itu bukan dari korek ya, tapi bukan dari korek atau api, tapi dari batu digesekkan menjadi api. Ya. Bergeser ke sebelahnya. nanti dulu. Kejap. Kejap. Nah, ini namanya Bandar Sriwijaya. Bandar Sriwijaya ini tentang pertukaran dagang atau barter perdagangan. Zaman dulu kita belum ada yang namanya mata uang. Jadi kalau belum ada mata uang, otomatis kita belum bisa membeli sesuatu. Tapi dengan cara barter atau tukar. India punya pakaian, ditukar dengan Cina yang punya obat-obatan, ditukar lagi dengan Indonesia yang punya rempah-rempah. Karena Indonesia kaya akan rempah-rempahnya. Dari sinilah kita bisa memiliki pakaian. Ya. Bandar Sriwijaya Ya, abad Bandar ke-7 sampai Sriwijaya. 13. Selanjutnya. Saya baru pertama kali juga di sana.
Nah, ini Candi Borobudur. Ada yang udah pernah ke Candi Borobudur? Enggak pernah. Nah, ini Candi Borobudur ini pada zaman Raja Samaratungga dari keluarga Raja Sailendra. Ini adanya di Magelang, Jawa Tengah. Dengan adanya tradisi gotong royong sekaligus untuk masuknya agama pertama kali, yaitu agama Buddha. Ya, selanjutnya. Nah, ini namanya Bendungan Waringin Sapta. Bendungan Waringin Sapta ini mengajarkan kita tentang pajak. Siapa yang tidak mau bergotong royong membangun bendungan, maka dia berkewajiban memberikan sebagian hasil panennya untuk rajanya. Ya, namanya Raja Airlangga, Bendungan Waringin Sapta. Silakan selanjutnya. Bendungan Waringin Sapta. Ini namanya Candi Jawi. Candi Jawi ini satu-satunya candi itu dengan dua agama. Biasanya satu candi dengan satu agama. Contoh misalnya kayak tadi Borobudur dengan agama Buddha. Tapi Candi Jawi ini dengan dua agama. Yang atas itu menyimbolkan agama Buddha, stupanya orang Buddha. Lalu yang tengah-tengah itu menyimbolkan agama Hindu. Jadi di sini bisa dilihat ini pada saat mereka melakukan ibadah secara bersama-sama, Hindu dengan Buddha berbarengan agar menimbulkan rasa kerukunan walaupun berbeda agama. Ya, silakan. Lanjut. Ya. Nah, ini Sumpah Palapa. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa setiap diorama itu ada yang gelap, ada yang redup, ada yang terang, karena itu menggambarkan suasana pada waktu itu. Ya, misalnya ini waktu sore hari, ada juga waktu pagi hari, ada juga waktu siang hari dan malam hari, gitu. Jadi ini menggambarkan sesuai dengan pada waktu itu atau sesuai dengan foto sejarah yang ada. Ya, ini Sumpah Palapa oleh Gajah Mada. Gajah Mada bersumpah tidak akan memakan buah palapa sebelum rakyatnya hidup rukun dan damai. Ya, selanjutnya pada saat ini prasade. Nah, ini armada perang Majapahit ya, yang ditandai dengan datangnya armada dari Cina. Karena Indonesia terkenal akan rempah-rempahnya yang kaya akan rempah-rempahnya, maka orang Cina mau merebut kekuasaan dari wilayah perdagangan, ya. Jadi mau mengambil perdagangan orang Indonesia. Ya, selanjutnya. Siap. Ini utusan Cina ke Majapahit ditandai dengan datangnya raja dari Cina namanya Laksamana Chengho, disambut oleh raja kita namanya Raja Wikramawardhana. Dari sini kita mengenal yang namanya tradisi tukar cindramata atau souvenir, ya. Kalau kita warga biasa atau manusia biasa mengenalnya dengan sistem oleh-oleh. Oleh-oleh. Ya. Kalau mereka ini dari Cina ke Indonesia ada peti-peti yang dibawa, itu cindramata dari Cina dikasih ke Raja Wikramawardhana, dan Raja Wikramawardhana juga mengasih cindramata ke Cina juga. Ya, kalau kita misalnya nih contoh main ke rumah saudara, ada oleh-oleh yang kita bawa, saudara juga ngasih oleh-oleh kayak gitu ke kita. Jadi ini kita belajar dari Laksamana Chengho. Ya, betul. Selanjutnya peranan pesantren pertama kali dalam penyatuan bangsa. Jadi ini penyebaran agama Islam pertama kali ke Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada agama yang masuk pertama Buddha, kedua Hindu, dan ini ketiga baru agama Islam. Ya, dengan diadakannya pesantren. Selanjutnya. Ini namanya pertempuran pembentukan Jayakarta yang terkenalnya dengan hari lahirnya kota Jakarta yang dipimpin oleh Raden Fathahillah. 22 Juni 1527 terkenal dengan 22 Juni itu hari lahir kota Jakarta. Ya, ulang tahun kota Jakarta. Selanjutnya. Nah, ini armada dagang Bugis. Armada dagang Bugis ini adanya di Sulawesi Selatan atau terkenalnya dengan Makassar. Ini juga masih perebutan wilayah kekuasaan perdagangan. Ya. Selanjutnya, ini perdagangan melalui perairan. Nah, ini perang Makassar. Sudah masuknya VOC atau Belanda menyerbu Indonesia, ya. Dengan pertama kali itu adanya sistem adu domba. Jadi Belanda mencuci otaknya orang Tidore supaya
mereka perang saudara antar saudara sendiri dengan orang Makassar, dan di sini tewasnya Sultan Hasanuddin, tepatnya di depan benteng Sumba Opu Makassar. Oh, Ya. innalillahi wa inna Selanjutnya. ilaihi raji'un. Dari diorama ini sampai sana itu masuknya Belanda semua, tapi yang kita ambil di diorama ini hanya dengan pahlawan-pahlawan yang terkenal aja ya. Kalau diambil semuanya se-Indonesia nggak cukup masuk ke sini. Jadi ini pahlawan yang terkenal, contohnya seperti ini pahlawannya Patimura sedang menyerbu benteng Belanda, yaitu di depan benteng Dorstad Saparua Maluku ya. Selanjutnya, nah ini perang Diponegoro, yang naik kuda putih pakai sorban putih itu namanya Pangeran Diponegoro, pahlawan kita sedang melawan Belanda. Ini juga adanya di Magelang, Jawa Tengah. Masya Allah. Ya. Magelang, Jawa Tengah ya. Selanjutnya, Lanjut. nah yang pakai sorban putih itu namanya perang Imam Bonjol atau pahlawan Imam Bonjol. Ini adanya di Padang, Sumatera Barat. Padang. Saat membentuk parit-parit keamanan. Sebelum ada ini, kita mengumpatnya dari Belanda itu hanya ngumpet di balik-balik pohon atau tiarap aja. Tapi Tuanku Imam Bonjol membentuk tempat persembunyian baru, yaitu membuat gorong-gorong atau parit-parit keamanan supaya kita bisa berlindung dari Belanda. Ya, selanjutnya. Nah ini perang Banjar. Perang Banjar ini pahlawannya Pangeran Antasari yang sedang menghadang Belanda. Itu namanya kapal Onrus. Itu sedang menghadang Belanda jangan sampai mereka masuk ke Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Selanjutnya. Ini namanya perang Aceh. Perang Aceh ini ditandai dengan tertembaknya Jenderal Kohler. Jenderal Kohler itu yang di dekat pohon sana, itu yang sedang duduk itu Jenderal Kohler. Tertembaknya di depan Masjid Agung Baitur Rahman, Banda Aceh. Kalau kalian semua ingat, ada tsunami waktu di Aceh. Iya. Nah, ada satu masjid yang nggak gugur. Iya. Oh, Itu iya. Masjid Baitur Rahman sudah berdiri dari tahun 1800-an. Oh, ini yang ini. Iya, betul. Oh, ini ya guys, nih. Yang kena tsunami itu yang dia tinggal satu-satu itu. Ya. Nah ini perlawanan Sisingamangaraja. Ini pahlawannya Sisingamangaraja, tepatnya di Sumatera Utara, Tapanuli, dekat Danau Toba. Tahu Danau Toba? Iya. Nah itu Danau Toba di sana. Oh, Tasik nih, coba. Oh ini mah. Ini namanya pertempuran Jagaraga, Buleleng Bali. Karena di sini banyak yang tewas, maka orang Bali mengenalnya dengan Puputan Jagaraga. Oh, Ya, Puputan Jagaraga Bali. Puputan Jagaraga. Belajar sejarah lagi nih di sini nih. Wah, menyimbau kembali sejarah Indonesia ya guys nih kami. Nah, ini tanam paksa. Tanam paksa ini berbeda dengan kerja paksa atau kerja rodi zaman Belanda. Oh. Kalau kerja rodi, mereka hanya disuruh bekerja dan bekerja. Kalau tanam paksa, sudah disuruh bekerja, nanti disuruh menanam hasil panennya untuk Belanda. Kalau nggak mau kasih hasil panen, kayak gitu dicambuk, disiksa, tidak diberi makan sampai menemui ajalnya. Ya. Ini ya. Iya. Nah, agama yang keempat yang masuk ke Indonesia yaitu agama Kristen Protestan. Ini kegiatan gereja Protestan dalam penyatuan bangsa. Selanjutnya. Ini Raden Ajeng Kartini, pahlawan wanita untuk menyetarakan taraf hidupnya laki-laki dengan perempuan. Ya, emansipasi wanita. Ya, dan beliau menerbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Selanjutnya kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional ini mau diadakannya pendidikan di Indonesia, yaitu pelopornya adalah Budi Utomo. Ya, selanjutnya. Nah, Taman Siswa ini adanya di Yogyakarta. Pendirinya Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, yang dimana beliau bukan hanya memberikan kalau belajar itu harus membaca menulis saja, tidak. Tapi di sini beliau memberikan seperti ekstrakurikuler, seni tari, seni lukis, atau mungkin pramuka dan yang lainnya. Ki Hajar Dewantara.
Islam Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, adanya di Yogyakarta. Selanjutnya Perhimpunan Indonesia. Belanda menyerang Indonesia, menjajah Indonesia itu 350 tahun. Tapi walaupun Belanda menjajah Indonesia, tetap memberikan semangat atau memberikan pendidikan juga untuk Indonesia. Ini contohnya. Jadi Belanda mengundang orang Indonesia untuk belajar ke Belanda. Namanya Perhimpunan Indonesia. Nah, ini sekolah dokter pertama kali di Indonesia namanya Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Oh, Selanjutnya, yang pertama di Indonesia. Sekolah dokter pertama. ini namanya Dikur. Karena Belanda sudah mencium bau-baunya kemerdekaan atau Belanda sudah ketakutan bahwa Indonesia sudah mempunyai strategi untuk merdeka, akhirnya pahlawan-pahlawan Indonesia diculik dan diasingkan di Tanah Merah Papua sama Belanda. Ini jadi pahlawan-pahlawan kita diculik karena Belanda udah ketakutan bahwa kita sudah mempunyai strategi merdeka. Akhirnya diculik, diasingkan di Papua. Nah, sementara pahlawan-pahlawan kita diasingkan di Papua, muda-mudi bangsa Indonesia dari satu pulau ke pulau yang lain, mereka berkumpul menjadi satu lalu membuat Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, agar kita semuanya bersatu. Karena Indonesia adalah Nusantara yang berbeda pulau, walaupun berbeda pulau tetapi kita tetap satu. Nah, ini selain Belanda, kita juga ada dijajah oleh Jepang. Jepang menjajah Indonesia 3,5 tahun atau 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Ya, ini namanya kerja paksa zaman Jepang, disebutnya Romusa. Nah, ini terlihat mereka sedang dipaksa oleh Jepang untuk membangun rel kereta api Kalijati Subang, Jawa Barat. Selanjutnya, ini juga masih Jepang, pemberontakan tentara peta di Blitar, Jawa Timur. Selanjutnya, Blitar. Nah, ini proklamasi kemerdekaan yang kemarin baru kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Terlihat ini Bapak Soekarno, Presiden pertama kali Indonesia, sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Di belakangnya didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang memakai selendang itu, yang ibu-ibu itu Ibu Fatmawati yang menjahit bendera pusaka. Wow. Oh, ini yang dikibar kemarin toh? Ya, kalau yang dikibarkan itu sudah duplikatnya. Oh. Jadi bendera pusakanya sudah disimpan di istana. Ya. Jadi yang sudah dikibarkan itu duplikatnya. Oke. Tadinya di sini Pak, tapi tahun 75 sudah dipindahkan ke istana. Cuma setiap tahunnya tetap dibawa dari sini, itu duplikatnya. Nah, ini pengesahan Pancasila 1 hari setelah Indonesia merdeka, barulah ada pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu 18 Agustus. Nah, ini hari lahirnya ABRI, 5 Oktober 45, barulah kita membentuk Tentara Negara Indonesia atau dulu dikenalnya ABRI. Karena markas terbesarnya ada di Magelang, maka peresmiannya ada di depan Borobudur. Merinding. Depan Borobudur ya. Nah, ini namanya Pertempuran Surabaya. Jadi kita sedang di sini menyerbu benteng terbesarnya Belanda, dan di sini banyak yang gugur pahlawan-pahlawan kita. Maka terkenalnya 10 November adalah Hari Pahlawan. 10 November ya, Hari Pahlawan. Nah, ini agama terakhir yang masuk, yaitu agama ke-6 adalah Kristen Katolik. Ini sebagai penyatuan bangsa, agama ke-6 yang masuk ke Indonesia. Ini peresmiannya pada saat berbarengan dengan Hari Natal di Semarang, Jawa Tengah. Gambarkan perjuangan, gambarkan. Walaupun kita sudah merdeka tadi, tapi Belanda tetap nggak mau menyerang Indonesia, mau merebut Indonesia. Akhirnya kita membuat gerilya mempertahankan kemerdekaan, dan disinilah muncullah pahlawan-pahlawan seperti Jenderal Sudirman, MH Tamrin atau kawan-kawannya. Ya. Nah, ini pengakuan kedaulatan. Dulu Indonesia ibu kotanya bukan Jakarta, tapi Yogyakarta, yang dipimpin oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono.
Gitu. Ini posisinya di Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, makanya Yogyakarta sampai sekarang masih daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini kembali ke negara kesatuan dulu. Sebelum Republik Indonesia, kita Republik Indonesia Serikat terlebih dahulu. Jadi setiap pulau mereka memiliki pemimpin masing-masing. Ya, akhirnya Bapak Supomo meresmikan semua kita harus menjadi satu, yaitu menjadi Republik Indonesia. Nah, gimana caranya supaya Belanda nggak mau menyerang lagi atau merebut lagi Indonesia? Maka kita harus mempunyai strategi, yaitu kita membentuk kerjasama dengan negara-negara lain. Ini salah satunya Indonesia menjadi anggota PBB pertama kali, ya, adanya di London. Ya, nah kita juga membentuk kerjasama dengan Asia Afrika, yaitu ini Konferensi Asia Afrika. Gedung AAA ini ada di Bandung. Konferensi Asia Afrika pertama. Akhirnya Belanda mau mundur, mau menyerang lagi karena kita mendapat bantuan dari negara-negara lain. Nah, ini pemilu pertama kali adanya di Indonesia tahun 55, bukan memilih presiden. Kalau pemilu biasanya kan memilih presiden. Karena presiden sudah terpilih waktu Indonesia merdeka, maka ini untuk memilih anggota DPR dan MPR pertama kali. Indonesia merdeka tahun 1945, sedangkan Irian Jaya itu baru merdeka 18 tahun kemudian, 1 Mei 1963, baru bisa kita rebut dari Belanda. Baru merdeka, Irian Jaya. Pembebasan Irian. Nah, ini Hari Kesaktian Pancasila, ya, atau G30 SPKI yang dipimpin Bapak Soeharto sedang mengangkat 7 jenazah para jenderal pahlawan kita dari lubang karena kekejaman PKI atau Partai Komunis Indonesia. Ini posisinya adanya di Lubang Buaya. Oh, inilah Lubang Buaya ini. Iya. Nah, ini aksi-aksi Tritura, 3 tuntutan rakyat oleh mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang sedang menuntut agar PKI dibubarkan. Itu Monas. Ya, Monas. Nah, ini surat perintah 11 Maret yang terlihat Bapak Soeharto sedang memerintahkan kepada 3 jenderal, Ahmad Yani dan kawan-kawannya, agar tetap jaga-jaga atau antisipasi jangan sampai PKI masuk lagi ke Indonesia. Di ramanya Pak Soekarno sedang terbaring. Dan ini ada PPRA, penentuan pendapat rakyat Irian Jaya, hanya musyawarah aja, Irian mau seperti apa, ini namanya PPRA. Yang akhirnya Irian Jaya terbagi 2 atau Papua Nugini bukan milik Indonesia. Oh, inilah yang Era. Era penentuan pendapat rakyat Irian Jaya. Sudah, untuk sejarahnya Monas sudah berakhir di sini. Ini namanya ruang museum sejarah yang dimana kita di bawah permukaan tanah 3 meter dan kita memiliki ketinggian 8 meter menandakan bulan Agustus atau bulan kemerdekaan. Ya. Ya. Nah, Monas kalau tadi kesininya, tadi kesini naik mobil ya. Kalau sudah mengelilingi Monas itu kita memiliki luas 80 hektar. Keseluruhan Monas itu 80 hektar. Ya. Untuk sejarahnya Monas dan saya sebagai pemandunya Monas, terima kasih banyak atas kunjungan yang kalian semua. Semoga antar negara, antar bangsa dan negara kita bisa saling hidup rukun. Itu aja pesan dari saya dan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, salah berbicara, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya berikan atau sejarah yang saya berikan itu sedikit bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Marita. Jadi Kak Marita, saya ada satu soalan. Kalau kami mau keliling ini Monas nih, yang ada kereta yang Kereta wisata. wisata itu kan, itu kayak gimana tuh? Ya, jadi kereta wisata itu bukan untuk berkeliling, tapi dia hanya mengantarkan dari parkiran mobil ke pintu masuk Tugu Monas. Oh. Dari pintu masuk Tugu Monas diantarkan lagi ke parkiran mobil. Oh, Kayak oke, gitu. makasih. Jadi terima kasih ya Kak Marita karena perkongsian yang telah diberikan. Dan semoga ini dapat menginspirasi bagi semua penonton di sini dan kami berkunjung sini juga berbagi ya. Kami dapat
sharing di channel kami tentang sejarah Indonesia khususnya di Monas ini. Dan kalau kalian mau mengetahui lagi bolehlah datang ke Monas. Jadi itu saja untuk kali ini, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Marita dan terima kasih kepada Abang Umaydi. Assalamualaikum. Bertemu lagi di video akan datang. Bye bye. Jadi hari ini kami dibawa keliling-keliling tengok ini Monas, dan kami telah dibagi pencerahan yang begitu detail sekali tentang Monas nih. Jadi dipahamkan ada lebih kurang 51 diorama itu kerajaan sejarah. Oh ya, ada 51 diorama ya. Diorama. Diorama. Saudara ya. Jadi Kak, terima kasih banyak-banyak Kak karena sudi menerima kunjungan kami dan layanan yang cukup istimewa yang membuat kami rasa wow, amazing. Jadi Kak, ini tempatnya nih Kak, apa nih Kak? Nah, ini namanya pelataran. Pelatarannya. Relief. Ya, relief ini diangkat dari diorama-diorama yang ada di bawah. Oh, ini. Ya, di bawah kan ada 4 sisi. Nah, ini juga relief ini kita buat 4 sisi juga. 4 sisi ya. Ini diangkat dari diorama kerajaan sejarah yang ada di bawah, diangkat ke sini. Oh, ini dibuat daripada apa nih Kak? Kayu apa? Semen nggak apa? Semen. Oh. Wah. Tengok bendera merah, sang saka merah putih berkibar di setiap penjuru sini ya. Indonesia, sahabat selamanya. Ambil positifnya, jangan melihat yang negatifnya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 dan selamat Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-65. Kita tetap saudara.